Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasnimar. Saya kelas Farmasi 21D akan menjelaskan tentang fluida beserta contoh penerapan fluida dalam bidang kesehatan. Apa itu fluida? Fluida adalah zat yang dapat mengalir atau sering disebut zat alir. Jadi perkataan fluida dapat mencakup zat cair atau gas. Nah, maksudnya itu fluida itu dibagi menjadi dua, yaitu cairan dan gas. Berikut ini adalah perbedaan cairan dan gas. Salah satu contohnya itu yaitu dari jarak antar partikel dari zat cair masih berdekatan tetapi letaknya tidak teratur. Lalu dari zat gas, jarak antar partikel sangat berjauhan. Nah, untuk selanjutnya sudah tertera ya di dalam tabel yang ada di video ini. Selamat membaca. Nah, selanjutnya, bagaimana sih ciri fluida? Salah satu ciri fluida adalah kenyataan bahwa jarak antara dua molekulnya tidak tetap, bergantung pada waktu. Ini disebabkan oleh lemahnya ikatan antara molekul yang disebut kohesi. Gaya kohesi antara molekul gas sangat kecil jika dibandingkan gaya kohesi antar molekul zat cair. Ini menyebabkan molekul-molekul gas menjadi relatif bebas sehingga gas selalu memenuhi ruang. Sebaliknya, molekul-molekul zat cair terikat satu sama lainnya sehingga membentuk suatu kesatuan yang jelas meskipun bentuknya sebagian ditentukan oleh wadahnya. Akibat yang lainnya adalah sifat kemampuannya untuk dimampatkan. Gas bersifat mudah dimampatkan sedangkan zat cair sulit. Gas jika dimampatkan dengan tekanan yang cukup besar akan berubah menjadi zat cair. Mekanika gas dan zat cair yang mutlak mempunyai perbedaan dalam beberapa hal, tetapi dalam keadaan diam keduanya mempunyai perilaku yang sama dan ini dipelajari dalam statika fluida. Fluida ini dibagi atas dua jenis, yaitu yang pertama fluida tak mengalir atau dalam namanya hidrostatika. Yang kedua fluida mengalir yang dinamakan biasanya hidrodinamika. Manfaat fluida dalam kehidupan. Penerapannya dalam peralatan teknik kehidupan sehari-hari saat ini banyaklah sekali contohnya, dari mulai yang sangat sederhana seperti pompa angin hingga sistem pengeboran minyak lepas pantai. Berikut fluida dari terapan dalam kehidupan. Yang pertama dari dongkrak hidrolik, kedua pompa hidrolik ban sepeda, ketiga mesin hidrolik pengangkat mobil, yang keempat rem piringan hidrolik, yang kelima hidrometer, yang keenam kapal laut, yang ketujuh dan 8 balon udara dan kapal selam, dan yang terakhir nomor 9 dan 10 karburator dan pesawat terbang. Nah, berikut ini adalah pengertian tekanan fluida dan rumusnya. Tekanan fluida adalah tekanan yang diberikan gaya yang bekerja tiap satuan luas. Rumusnya adalah P sama dengan FA. P adalah tekanan dengan satuannya PA, F sama dengan gaya dengan satuannya Newton, A sama dengan luas bidang satuannya meter persegi. Berikutnya adalah tekanan hidrostatik beserta rumusnya. Tekanan hidrostatik yang dialami oleh suatu permukaan akibat gaya hidrostatik, yaitu gaya yang disebabkan oleh zat cair. Nah, rumusnya ini ada dua, yaitu rumus pertama adalah pH sama dengan W per A sama dengan V A dikali G kali H per A sama dengan V kali G kali H. Rumus kedua, P sama dengan P0 tambah P sama dengan P0 plus V kali G dikali H. Nah, keterangannya yaitu pH
yang artinya tekanan hidrostatik. Satuannya adalah PA. G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuannya meter per second persegi. P atau V sama dengan massa jenis zat cair, satuannya adalah kilogram per meter kubik. Lalu H sama dengan dengan satuannya adalah M meter. Nah, berikut ini contoh fluida dalam kesehatan. Salah satunya adalah tekanan darah. Tekanan darah diukur menggunakan sphygmomanometer atau biasa kita sebut tensimeter yang berisi air raksa dan biasanya dikalibrasi dalam satuan mmHg atau singkatan dari kata milimeter merkuri atau bahasa nama lainnya adalah hydrargyrum. Bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya, dua nilai tekanan darah yang diukur yaitu tekanan maksimum ketika jantung memompa atau istilahnya adalah tekanan sistolik, dan tekanan ketika jantung beristirahat yaitu istilahnya adalah tekanan diastolik. Tensimeter dapat berupa manometer logam dan air raksa. Pada awalnya tekanan udara pada jaket dinaikkan tinggi di atas tekanan sistolik dengan pompa tangan, dan tekanan ini memompa arteri utama atau nama lainnya adalah brachial di lengan dan memotong aliran darah. Tekanan udara kemudian diperkecil perlahan-lahan sampai titik di mana darah kembali mulai mengalir ke tangan. Hal ini dideteksi dengan mendengarkan karakteristik ketukan darah yang kembali ke lengan bawah dengan stetoskop. Pada saat ini tekanan sistolik sama dengan tekanan udara pada jaket yang bisa dibaca pada alat ukur. Tekanan udara kemudian diperkecil lebih lanjut dan suara ketukan menghilang ketika darah dengan tekanan rendah dapat memasuki arteri. Pada saat ini alat ukur menunjukkan tekanan diastolik. Tekanan sistolik normal sekitar 120 mm per Hg, sementara tekanan diastolik normal sekitar 80 mm per Hg. Gerak fluida. Di dalam geraknya pada dasarnya dibedakan dalam dua macam. Yang pertama aliran laminar atau stasioner atau streamline. Yang kedua aliran turbulen. Suatu aliran dikatakan laminar atau stasioner atau streamline bila setiap partikel yang melalui titik tertentu selalu mempunyai lintasan atau garis arus yang tertentu pula. Kecepatan setiap partikel yang melalui titik tertentu selalu sama. Misalkan setiap partikel yang melalui K selalu mempunyai kecepatan Fk. Persamaan kontinuitas atau bisa dalam keterangan sebagai berikut. AF adalah konstan, A1 F1 adalah A2 F2. A1 sama dengan luas penampang pembuluh 1, A2 sama dengan luas penampang pembuluh 2, F1 sama dengan kecepatan aliran darah pada A1, F2 adalah kecepatan aliran darah pada A2. Aliran darah mengalir dari jantung ke aorta, masuk ke arteri-arteri utama, bercabang lagi ke arteri kecil atau bisa disebut arteriol, bercabang lagi menjadi sejumlah pembuluh kapiler yang amat kecil. Darah kembali ke jantung melalui vena. Ada dua lintasan terpisah untuk aliran darah. Lintasan yang lebih panjang membawa darah ke bagian-bagian tubuh melalui arteri dengan membawa oksigen ke jaringan tubuh dan mengambil karbon dioksida yang dibawanya kembali ke jantung melalui pembuluh darah balik atau bisa disebut vena. Darah ini kemudian dipompa ke dalam paru-paru atau lintasan kedua di mana karbon dioksida dilepaskan dan oksigen diambil. Darah yang dimuati oksigen kembali ke jantung di mana darah tersebut kembali dipompa ke jaringan-jaringan tubuh. Fluida dinamik dalam respiral mekanisme pernafasan. Mekanisme masuknya udara dari luar ke dalam paru-paru disebut inspirasi, sedang keluarnya udara dari dalam paru-paru disebut ekspirasi. Keluar masuknya udara pernafasan ini melibatkan rongga, dada, dan perut, sehingga keluar masuknya udara dapat dibedakan menjadi pernafasan dada dan pernafasan perut.